Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Oke sobat INR, kali ini kita akan melanjutkan tutorial AutoCAD cara membuat gambar bangunan sederhana ya. Untuk sesinya masih cara membuat gambar denah. Di video sebelumnya kita sudah sampai pembahasan ke pemberian keterangan pada gambar denahnya. Dan terakhir kita membuatkan garis-garis as ini ya, seperti ini. Oke, untuk pertemuan sekarang kita akan coba melakukan settingan pada dimensi style ya, atau pengaturan pada dimensi stylenya. Jadi di sini kita akan coba untuk skala 100 ya, 1:100 terlebih dahulu, seperti apa settingannya ya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, bagi sobat yang baru mampir di channel ini silakan bergabung ya. Caranya subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita lanjut. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian menunya, yaitu dimension style manager ya, seperti ini. Nah, untuk cara lain kita bisa menggunakan komennya D seperti ini. Nah, kebetulan di sini untuk AutoCAD-nya sudah saya buatkan sesuai skala yang ada pada gambar yang ini ya. Jadi di sini untuk nama atau settingan di bagian dimensi stylenya sudah banyak. Nah, kalau sobat baru bekerja di bagian lembar kerja baru ya, belum dilakukan pengaturan, maka yang akan muncul hanya bagian yang standar saja seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba gunakan atau kita coba lakukan pengaturan yang baru, mulai dari ini ya, acuannya yaitu standar ini. Kemudian kita ambil new. Nah, seperti ini kita buat baru saja. Nah, kita akan sesuaikan namanya ya. Jadi kita coba ganti namanya R seperti ini, skala 100 saja seperti ini. Kemudian untuk pilihan yang ini standar ya, saya ambil yang standar saja. Kemudian saya ambil semuanya yang dimension seperti ini. Kemudian kita continue. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, di sini untuk yang bagian subnya yang ini ya, menu di sini kita akan coba mengatur satu persatu ya. Kita mulai dari line-nya terlebih dahulu. Nah, silakan di sini untuk pengaturan saya biasanya 0 seperti ini. Nah, itu tergantung sobat yang mau melakukan pengaturan. Untuk pengaturan ini coba perhatikan gambar yang ada di sini ya. Jadi mana yang berubah, silakan perhatikan. Nah, seperti ini. Kalau kita kasih di sini 1, nah yang bagian ini ya. Oke, sekarang saya biasa menggunakan 0 saja ini. Nah, kemudian ini juga 0. Nah, ini yang bagian depan ini ya. Oke, kita contohkan misalnya 0,5. Nah, seperti itu, atau 0,1. Nah, 0,2 yang bagian ini ya. Oke, di sini saya biasanya 0 semua. Kemudian untuk tipe garis saya gunakan layar saja. Saya gunakan by layer semua ya. Nah, kemudian untuk simbol. Nah, penggunaan simbol di sini juga banyak pilihan. Yang biasa saya gunakan yang ini ya. Yang untuk yang titik ini juga boleh, silakan. Kalau yang ini juga boleh. Nah, saya gunakan yang ini. Yang bagian leadernya juga kita ganti yang ini. Nah, untuk skalanya juga bisa kita atur ya, besar kecilnya. Misalnya kita buat 0,1. Nah, semakin kecil yang ininya. Kemudian 0,2 semakin besar. Jadi saya coba gunakan yang 0,1 terlebih dahulu. Nah, ini kita coba ganti 0,05.
Nah ini biarkan saja. Kemudian untuk bagian teks, nah untuk teks bisa kita ganti ya, akan ganti sesuai seleranya. Nah kebetulan untuk yang teks yang biasa saya gunakan, yang sudah saya atur, yaitu R01 yang ini boleh. Nah untuk membuat teks di sini bisa ya, kita masuk ke bagian ini, teksnya bisa kita buat yang baru misalnya, kemudian bisa kita atur untuk jenis fontnya ya, atau jenis huruf yang akan kita gunakan. Nah bisa diatur di sini. Oke, sekarang di bagian warna teks warna putih saja, ini kosong. Ukurannya saya gunakan coba boleh 18 saja, sorry 0,18 ya, atau 0,18. Nah kemudian ini saya ambil center saja, kemudian ini 0,05. Nah kemudian untuk yang IP ini bisa digunakan yang secara horizontal semuanya, atau mengikuti dari dimensinya seperti ini. Kemudian kita geser di sini, biarkan saja. Nah untuk pengaturan unitnya berapa angka di belakang koma ya, bisa kita atur di sini, misalnya 2 angka. Kemudian apakah kita menggunakan koma atau titik atau yang ini ya, jadi silahkan diatur. Nah sekarang untuk skala faktor, nah skala faktor atau bagian ini ada maksud tertentu ya, nanti akan saya jelaskan. Kita biarkan saja satu terlebih dahulu, untuk yang lain-lainnya juga biarkan. Nah jika sudah, kita tinggal oke. Nah ini untuk skala yang kita buat tadi, namanya R skala 100, kemudian kita close. Sekarang kita pilih R skala 100. Oke, sekarang kita akan coba beri dimensi gambar Dena ini ya. Nah caranya kita gunakan DLI seperti ini, kemudian kita klik di awal, kemudian kita klik ke sini, kemudian ambil acuannya terserah di sini ya, seperti ini. Nah jika sudah, jika ingin melanjutkan secara menerus ya, bisa menggunakan yang ini. Nah ini continue, atau cara cepatnya yaitu DCO. Nah seperti ini. Nah kita ambil yang ini, maka jadinya akan seperti ini ya. Sorry, kita ulangi lagi DLI, kemudian ambil di sini sampai ke sini. Nah langkah berikutnya kita blok seperti ini, kemudian kita ganti layernya dimensi. Nah seperti ini. Oke, untuk yang bagian belakang juga sama, lakukan caranya tadi DLI, kemudian klik di awal, kemudian klik di sini untuk akhirnya. Nah bisa kita geser-geser seperti ini ya, kita ambil saja pas di sini. Nah untuk continue-nya bisa kita gunakan yang ini ya, atau komennya DCO, kemudian enter. Nah kemudian untuk berikutnya kita gunakan DLI lagi sampai ke sini. Kemudian untuk layarnya kita ganti dimensi. Kemudian untuk yang bagian sini juga sama. Nah kemudian DCO.
kita dengan I lagi. Nah, untuk yang di sini juga caranya sama. Oke, yang ini kita coba hapus. Yang ini kita ganti saja, kita atur. Oke. Nah, yang seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, kamu. Oke, untuk dimensinya sudah selesai ya. Sekarang kita akan coba kasih yang ini untuk nama asnya seperti itu. Kita gunakan C, kemudian kita ambil kurang lebih 0,3 untuk jari-jarinya, kemudian kita polyline seperti ini, kita ambil 0,2, kemudian kita ketikkan saja yang ini saja ya. Kita ganti posisi di tengah. Nah, jika sudah, kita akan kasih di sini namanya 1 2 3 berarti angka ya. Oke, sekarang kita ganti di sini angka 1, kemudian kita gunakan, kemudian kita geser seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal CO ya, CO, kemudian geser ke sini sejauh 3 meter, 6 meter, 9 meter, 12 meter, 15 meter, 18 meter. Nah, sekarang kita tekan ED, ganti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, untuk bagian belakang kita blok seperti ini, kemudian kita MI, kita ambil yang isinya tengah di sini ya. Nah, pas di angka 9-nya ini, kemudian kita enter. Nah, selesai. Kemudian untuk yang bagian seperti ya, kemudian kita 0,3, kemudian kita ganti ini A ya, A, kemudian kita ambil, kita di sini kita geser ke 0,2. Jika sudah, kita kasih di sini 2 dan di sini 3, tapi C, B. Nah, sama. Oke, untuk berikutnya kita blok juga seperti ini, kemudian kita mirrorkan. Nah, ya, jadi oke, untuk pemberian dimensinya sudah selesai. Kemudian untuk penamaan garis asnya, bagian portalnya di sini sudah selesai. Sekarang untuk bagian ini memberikan keterangan seperti ini, silakan sesuai dengan menurut teman-teman masing-masing ya, menurut sobat masing-masing.
Ini bervariasi bermacam-macam cara. Ini biasanya seperti identitasnya untuk bagian yang ini, kode-kode seperti ini. Kemudian penamaannya denah, kemudian untuk skalanya kita ambil 1:100 terlebih dahulu seperti ini. Oke, untuk ini kita lakukan saja seperti ini. Nah, ini nama gambarnya denah ya, kemudian untuk skalanya 1:100. Nah, tadi saya sempat bilang yang bagian skala faktor ya, di sini kita modif, kita edit yang bagian skala faktornya. Nah, apa sih fungsi dari skala faktornya gitu ya? Nah, kebetulan di sini untuk gambar yang saya buat di sini skalanya satu-satu ya, sesuai dengan unitnya yaitu meter ya. Kalau untuk bagian di sini jaraknya 3 meter sama, kemudian untuk dimensi di sini sama ya, 3 meter. Nah, sekarang saya akan coba ganti untuk satuan dimensi di sini, unitnya bukan meter lagi ya, melainkan dalam satuan cm. Berarti kalau untuk jarak 3 meter ini dari 3 meter menjadi satuannya cm, tentu yaitu 300 ya. Jadi di sini bukan 3.00 lagi, melainkan 300 ya. Nah, untuk pengaturan tersebut kita ambil di B, kemudian kita modif yang bagian skala yang kita buat tadi. Nah, di bagian skala faktornya di sini. Nah, dari meter ke centimeter turunnya berapa ya? 100 ya. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kita akan kasih di sini 100. Oke, kemudian sempat lupa. Di sini kita biarkan terlebih dahulu, kita coba lihat. Nah, di sini 300.00 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba hilangkan untuk angka di belakang komanya yang kita kasih 0 seperti ini. Nah, jadi untuk satuan dimensi atau unit dimensinya yang ini yaitu dalam satuan sentimeter ya. Sedangkan untuk gambar yang saya buat di lembar kerja di sini sesuai dengan unitnya ini yaitu meter. Untuk ukuran bangunannya misalnya di sini jaraknya 3 meter, tentu saya buatkan yaitu 3 ya, 3 meter atau 3 seperti ini. Nah, sedangkan untuk dimensinya bisa kita ubah ya, seperti ini, dari yang awalnya satuan unitnya meter sekarang menjadi cm. Nah, bisa juga kita edit menjadi milimeter ya, dari meter ke milimeter yaitu 1000 ya. Jadi kita akan kasih di bagian skala faktor ini 1000 seperti ini, kemudian kita oke. Nah, sehingga menjadi unitnya dalam satuan milimeter. Kalau 3000 mm sama dengan 3 meter ya, seperti itu. Oke, sekarang untuk bagian skala faktor tadi kita ganti ke dalam satuan cm saja seperti ini. Nah, di sini awalnya menggunakan meter ya, 3.00. Sekarang saya sudah ganti menjadi satuan unitnya yaitu cm, khusus di bagian dimensi. Oke, demikian pembahasan tentang denah. Untuk pembahasan kita berikutnya kita akan lanjut yaitu membuat gambar potongan ya, baik itu potongan AA maupun potongan BB-nya. Oke, demikian penjelasan tentang video kali ini, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.